Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai ibadah kita. Ini pertama kalinya ya kita ibadah secara virtual, secara online. Dan biasanya setiap bulannya kita adakan ibadah bersama itu dari TK sampai SMP. Tapi karena keadaan ini maka kita ibadah bersama secara virtual dan hanya SMP saja, begitu ya, anak-anak. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu pujian dan penyembahan. Saya sudah bisa share screen, Miss. Sudah bisa, Mister? Silahkan. Ya. Anak-anak bisa mengikuti di rumah, mungkin sambil tetap di mute, kameranya dibuka, kita mau bersama-sama ya, biar kelihatan juga ya. Masing-masing menyembah di tempat masing-masing saja ya. Tetap di mute, ada yang dibuka kayaknya ya. Ada suara yang bocor. Sungguh amat baik untuk
Anak-anak, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita lebih siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu penyembahan. Masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik, anak-anak, mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan, pada pagi hari yang baru ini, kami semua boleh kembali memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah bersama kami hari ini. Ya Tuhan, kami mohon penuhilah hati pikiran kami hanya dengan Engkau. Kami mohon kiranya kegiatan ibadah bersama kami hari ini boleh berguna bagi kami baik secara rohani maupun dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mohon kiranya semua anak-anak SMP Tunas Kasih yang hari ini bergabung dalam ibadah bersama maupun yang belum sempat ikut pada ibadah bersama pagi hari ini, boleh Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau curahkan rahmat, perlindungan di dalam hati dan pikiran mereka masing-masing ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu, segala cita-cita, segala keinginan, segala usaha, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami kembalikan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau bimbing, Engkau naungi mereka dengan berkat dan terang Roh Kudus-Mu. Sekarang kami mau melanjutkan ibadah bersama kami ya Tuhan, kiranya apa yang boleh mereka dengarkan nanti boleh terpatri dalam hati dan pikiran mereka, dan boleh menjadi pedoman mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi. Kita bertemu kembali, walaupun masih secara virtual, tapi kita masih sangat bersyukur masih boleh bertemu, masih dalam keadaan sehat untuk bisa berkumpul, mengikuti ibadah bersama dan mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Tunas Kasih. Untuk hari ini, Miss akan sharing firman Tuhan. Jadi diharapkan kalian bisa mendengarkan dengan baik. Semoga sharing yang Miss berikan dapat berguna untuk kita semua yang ada di sini ya. Oke, sebelumnya Miss mau tanya dulu sama kalian ya. Kira-kira tadi pagi kalian bangun tidur, nah baru bangun tidur, kira-kira apa yang kalian lakukan? Satu mungkin siapa yang mau menjawab, kira-kira tadi pagi nih baru bangun, apa yang dilakukan? Miss tanya dulu dari kelas 7 coba. Nathan bangun pagi tadi ngapain Nathan? Bangun pagi langsung berdoa. Berdoanya berdoa apa Nathan? Doa bangun pagi. Doa bangun pagi, isinya apa Nathan? Semoga kita baik belajarnya, sukses. Semoga sukses belajarnya. Iya, itu doanya Nathan ya pagi ya. Ya, bangun pagi berdoa. Kalau kelas 8, Clarin. Nih yang kelihatan nih Clarin. Clarin, bangun pagi ngapain Clay? Mana Clarin ya? Tidak terdengar suaranya. Halo Miss, maaf Miss tadi nge-live. Oke. Gimana Clarin? Bangun pagi Clarin ngapain? Tidur lagi Miss. Enggak Miss, matiin alarm. Terus? Baru saat teduh. Apa? Oh. Saat teduh Miss. Oke. Apa yang Clarin dapatkan? Yang kalian dapatkan sih tadi habis baca. Ya kita harus ini sih, percaya kepada Tuhan. Habis itu nggak boleh, harus ikutin jalan yang benar. Nggak boleh ikutin yang nggak benar. Mengikuti jalan yang benar. Oke, thank you Clarin. Nah, kelas 8 sudah, kelas 9. Siapa ya? Kelas 9. Komang. Nah, Miss minta Komang nih, mumpung Komang kelihatan. Komang, bangun pagi tadi ngapain, Mang? Atau setiap harinya pagi bangun pagi itu ngapain? Habis bangun pagi berdoa dulu. Habis itu berdoanya terus berdoa semoga hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, iya. Terima kasih
Komang ya. Jadi tadi ada yang bilang bangun pagi berdoa, kemudian bangun pagi langsung mungkin membereskan tempat tidurnya, kemudian langsung beraktivitas ya. Nah, kenapa misalnya ngapain aja kalian bangun pagi setelah bangun pagi? Jadi untuk hari ini misalkan sharing tentang apa ya? Ya, jadi ini kelihatan ya? Kelihatan? Ya. Jadi untuk hari ini misalkan sharing tentang mengucap syukur dalam keadaan apapun. Ya, jadi sebenarnya mengucap syukur ini bisa dibilang mudah, tapi juga banyak yang masih belum bisa untuk melaksanakan rutin atau setiap hari. Mungkin kadang masih lupa, atau mungkin malas, atau mungkin hal yang lain ya. Misalnya bangun pagi kita sebaiknya berdoa, kita bersyukur ya. Bersyukur ternyata pagi ini kita masih diberikan nafas kehidupan, masih boleh untuk menghirup udara segar sama Tuhan. Itu perlu kalian syukuri. Ya, walaupun kalian belum dapat apa-apa, tapi kalian mendapat nafas kehidupan di pagi hari itu, kalian masih bisa bangun pagi, itu adalah sebuah berkat untuk kita, ya. Jadi perlu untuk kita syukuri, itu yang paling penting, ya. Nah, kemudian, kita lihat syukur itu apa? Karena ini syukur ambil dari KBBI. Apa sih artinya syukur? Ya, syukur yang pertama itu adalah rasa terima kasih kepada Tuhan. Berarti kita berterima kasih kepada Tuhan. Berarti kalau kita bersyukur, berarti kita mengucapkan terima kasih. Nah, kemarin kan waktu PPK Mr. Yosi sudah menyampaikan kalau kita juga harus mengucapkan terima kasih, bukan saja kepada orang, bukan saja kepada orang tua, kepada teman atau kepada orang lain yang telah membantu kita juga perlu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus berterima kasih? Seperti itu tadi, pagi kita masih diberikan kehidupan, kita masih boleh bernafas. Ya, kita berterima kasih tentunya ya. Tuhan, terima kasih karena pagi ini Tuhan sudah memberikan saya nafas kehidupan sehingga saya bisa bangun pagi, saya bisa beraktivitas, kemudian saya akan belajar. Misalnya seperti itu. Itu ucapan terima kasih. Karena yang punya kehidupan adalah Tuhan, yang menciptakan semuanya Tuhan, dan kita masih diberikan kehidupan. Bangun pagi, mata kita masih bisa terbuka dua-duanya, masih bisa melihat. Ya, telinga kita masih bisa mendengar alarm, mendengar bunyi ayam kukuruyuk, masih bisa. Atau mungkin hidung kita masih bisa untuk mencium aroma masakannya mama di rumah. Wih, enak nih baunya. Ya, kemudian mulut kita masih bisa digunakan untuk berbicara. Tangan kaki kita masih bisa digunakan. Itu rasa terima kasih. Ya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan untuk itu. Jadi kita harus tetap bersyukur. Ya, kemudian yang kedua adalah pernyataan lega atau senang. Syukurlah, ya syukurlah kita masih bisa bernafas, lega. Kalau nggak bisa nafas, nggak ada yang lega. Ya, tiba-tiba nggak bangun-bangun, nggak ada nafasnya. Siapa yang lega? Nggak ada. Ya, tenang. Kecuali kalau ada teman yang ngatain syukurin, nah itu kira-kira gimana tuh? Kita bersyukur, kita mengucap syukur, tapi kira-kira ada teman yang misalnya kita mendapat celaka, terus tiba-tiba teman bilang syukurin. Kalian marah? Nggak usah marah ya, syukurin berarti kalian harus bersyukur. Misalnya kalian jatuh, diginiin sama temannya, syukurin jatuh gitu. Kalian nggak usah marah, kalian oke, bersyukur. Kalian walaupun kalian jatuh, ternyata kalian ya cuma luka, masih bisa diobatin ya, masih bisa napas jauh lah dari gini ya, tapi masih bisa nafas, itu masih bersyukur namanya ya. Jadi itu adalah syukur, pengertian syukur secara umum. Jadi rasa terima kasih kepada Tuhan, pernyataan lega dan senang ya. Jadi terima kasih sama kayak lagu tadi kita yang pertama ya, Tuhan Yesus itu baik ya, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan itu baik. Makanya kalau Tuhan sudah baik, kita harus bersyukur ya, kita harus senang, kita harus berterima kasih kepada Tuhan ya, karena Tuhan Yesus itu baik, Tuhan itu baik. Oke. Nah, ada bacaan ya dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Jadi ayatnya adalah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi sudah sangat jelas di sini Tuhan minta apa kepada kita. Nih, Tuhan nih sudah ngasih kita kehidupan. Tuhan minta kita apa? Tuhan minta kita supaya bersukacita senantiasa. Ya, kemudian tetaplah berdoa. Kemudian mengucap syukur. Miss, gimana caranya, Miss? Kita disuruh selalu bersukacita. Padahal nilai saya sekarang lagi hancur, Miss. Nilai saya nih jatuh, Miss. Gimana saya mau bisa bersukacita? Ya, caranya itu. Makanya setiap pagi berdoa. Setiap malam sebelum tidur berdoa. Sebelum makan berdoa. Banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan berdoa. Kemudian mengucap syukur. Dengan mengucap syukur kalian itu bisa bersukacita. Ya, kalau kalian rajin berdoa, kalian dekat dengan Tuhan, kemudian kalian bisa mengucap syukur, kalian bisa bersukacita. Oh, nilai saya 60 remedi. Berarti kalau udah kayak gini, saya harus lebih giat belajar lagi supaya nilai saya jauh lebih baik. Jangan sedih kemudian putus asa dan tidak mau belajar. Ya, itu kalian harus syukuri. Misalnya nilai 60, bukan berarti kalian harus tetap nilainya 60, enggak. Nilai kalian 60, saya harus bisa mendapat nilai yang lebih baik. Caranya gimana? Saya harus lebih giat belajar. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membuka mataku, supaya aku jauh lebih giat belajar. Ternyata kemarin mungkin aku belajarnya kurang. Ya, jadi itu ucapan syukur. Jadi Tuhan itu meminta kita supaya bersukacita, kemudian tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi aku. Nah, sebuah cerita. Nah, ini punya cerita untuk kalian ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kalian ya, sebuah cerita. Jadi ceritanya ada di sebuah desa. Desanya ini desa yang terpencil ya, di sebuah desa yang terpencil yang pendidikannya sangat kurang. Ya, pendidikannya kurang. Anak-anak di sana pun adalah anak-anak yang sangat kurang dalam pendidikan. Sederhana saja, pakaian mereka tidak selayak mungkin pakaian sekolah kalian. Ya, pakaian sekolah kita belum begitu layak. Pakaian mereka hanya mereka terima dari orang-orang yang mungkin kakak-kakak kelasnya lulus, kemudian bajunya diberikan ke adik-adiknya yang membutuhkan. Selalu seperti itu, ya. Bajunya dari yang warnanya putih, mungkin dulu kakak kelasnya pakai, terus tiba-tiba berubah jadi abu-abu. Ya, saking seringnya dipakai, diganti-ganti, ditukar-tukar. Ya, kemudian alas kaki. Bersyukur mereka kadang ada yang pakai sepatu, kadang tidak punya sepatu harus menggunakan sandal. Nah, pada suatu hari ada seorang anak. Anak ini kelas 6 SD. Ini di sekolah SD, anak ini kelas 6. Ya, waktu itu ada kakak-kakak ya yang sedang menjalankan kuliah kerja nyata. Ya. Nah, ada satu anak ini namanya, disebut saja namanya Budi. Ya. Ini sebut saja namanya Budi. Budi ini adalah anak yang sangat ingin belajar walaupun dalam kekurangannya. Nah, suatu hari ada salah seorang kakak dari kampus ini yang bilang ke Budi, Budi, kamu suka pelajaran apa kan? Saya suka pelajaran matematika, Kak. Ini antara kalian ada juga yang suka pelajaran matematika. Saya suka pelajaran matematika, Kak. Kamu bisa pelajaran matematikanya sampai mana? Kemudian dia bilang, tapi ternyata pelajaran itu kurang. Itu pelajaran masih cetek ya, kalau menurut kalian mungkin itu pelajaran yang ecek-ecek matematikanya. Terus kakak itu bilang sama si Budi, Budi kamu mau nggak nanti kakak ajarin pelajaran matematika untuk persiapan kamu ujian? Mau kak, mau. Ya udah, kamu jam berapa nanti mau ke sini, ke tempat kakak? Nanti deh kak, saya datang jam 5 ya kak. Oke, kakak tunggu ya jam 5. Kemudian di sore hari jam 5, kakak ini sudah siap untuk mengajarkan Budi. Tapi Budi nggak datang. Aduh, Budi kemana ya? Oh, mungkin masih ada urusan. Jam 6, Budi nggak datang juga. Aduh, sudah 1 jam.
Sedangkan kakak-kakak yang lain murid-muridnya sudah ada beberapa. Kemudian jam 7 Budi belum datang juga. Kakaknya ini udah menyerah, aduh nggak usah dah ngajar kalau kayak gini, anaknya ini males pasti. Kakaknya bilang gitu. Kemudian jam 8 akhirnya ada seorang anak kecil lari-lari. Terus nyampe udah keringetan, lari ngos-ngosan. Kata dia, "Kak, maaf Kak, saya terlambat." Kakaknya langsung kesel. "Kamu kenapa jam segini baru datang? Kan tadi janjiannya jam 5. Kok jam segini baru datang?" Dan ternyata apa? Ternyata Budi ini habis membantu ayahnya. Bantu apa? Bantu ngangkat kelapa. Kalian tahu kelapa kan? Nah, kelapa itu di kebun dipetik, kemudian kelapa-kelapa yang sudah dipetik itu dimasukkan ke dalam truk untuk dipindah. Ya, untuk dipindahkan ke truk. Jadi nanti dibawa untuk dibuatkan minyak kelapa. Ya. Kemudian dia bilang, "Saya habis bantu ayah, saya habis bantu bapak. Kak, bantu ngapain? Bantu ngangkat kelapa di kebun." "Oh ya? Iya Kak, maaf ya Kak ya, tadi banyak kelapanya, makanya saya lama." "Kamu dibayar?" Kakaknya tanya seperti itu, "Kamu dibayar?" "Iya Kak, dibayar berapa?" Kalian tahu bayaran anak itu berapa? Bayaran anak itu adalah satu kelapa itu 100 rupiah. 100 rupiah untuk satu kelapa. Ya. Kakak itu tanya, "Kamu dapat berapa tadi?" Waktu itu berapa ya dibilang, pokoknya dia dapat upah itu 3.000 rupiah. Dia dapat 3.000 rupiah dari hasil kelapa itu. Ditanya, "Buat apa uang segitu?" Kata dia, "Kak, kalau saya nggak kerja, saya nggak punya uang saku untuk ke sekolah. 3.000 rupiah itu dia gunakan untuk uang sakunya. Jadi dia tidak minta uang saku ke orang tua karena dia tidak punya karena orang tuanya juga tidak mampu memberikan uang saku kalau tidak bekerja." Ya. Kemudian kakak itu tanya, "Kenapa kamu tetap datang ke sini? Ini sudah jam 8. Kamu juga capek kerja." "Enggak Kak, aku mau belajar. Aku harus lulus ujian. Aku pengen pinter Kak." Ya, jadi kira-kira seperti itu ceritanya. Jadi dalam kekurangan dia, bahkan dia sempat untuk bekerja, dia capek, dia pasti capek. Kita aja sekolah sampai biasanya kalau sekolah sampai jam 2, sampai rumah capek, rebahan, istirahat, makan. Habis itu belajar kadang masih males, aduh capek tadi udah belajar banyak di sekolah. Ya, sedangkan anak ini tetap dia belajar. Pulang sekolah dia bantu orang tuanya. Capek udah malam dia tetap mau belajar. Karena kata dia, mumpung ada kakak, saya nggak boleh sia-siakan kesempatan ini. Dia bersyukur. Ya, dia bersyukur. Dia dengan kekurangan itu bisa bersyukur. Kapan lagi saya bisa belajar? Dapat les gratis. Ya, jadi itu cerita singkat yang bisa Miss sampaikan untuk kalian. Ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Walaupun sekarang kita masih belajar online, kita juga bersyukur. Masih ada gadget, ya, masih bisa kita gunakan untuk komunikasi, untuk belajar. Ya, kita harus benar-benar bersyukur. Kalian masih walaupun belajar di rumah aja, tapi di rumah aja kalian masih bisa nyaman belajar. Yang penting apa? Kalian bersyukur. Bersyukur masih diberikan kesehatan. Ya, bersyukur tidak kena COVID. Makanya kalian belajar di rumah supaya tidak tertular COVID. Ya, kalian bersyukur. Jadi sekarang belajar. Nah, sekarang kalian belajar untuk bersyukur. Nah, itu cerita dari Miss. Ya, semoga kalian terinspirasi ya. Semoga dengan ini kalian benar-benar bisa untuk ada semangat belajar. Ya, oke, waktunya ini tinggal 1 menit kurang. Nanti kalau memang ini kalian log out, tolong login lagi langsung ya di link yang sama.
Ya, jadi kalau ini mati, kalian bisa login kembali. Ya. Membuka diri untuk bahagia. Karena tadi Tuhan minta kita supaya bersuka cita. Ya, seberat apapun masalah kita, selalu ada hal yang harus disyukuri. Dan saat kita bisa mengucap syukur, maka kita telah membuka diri untuk bahagia. Jadi sekali lagi, kita sama-sama diminta untuk selalu mengucap syukur, walaupun dengan hal yang sederhana. Ya, bahkan kadang kita hal-hal yang sederhana itu susah untuk mengucap syukur. Nanti kalau dapat uang 10 juta baru mengucap syukur. Ya, atau ulangan dapat nilai 100 baru mengucap syukur. Ya, banyak hal-hal kecil itu perlu untuk kita syukuri. Ya, dengan kita bersyukur, maka kita sudah membuka diri untuk bahagia. Ya, nah, karena walaupun sulit, ya, kita harus tetap mengucap syukur. Dari Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala yang Tuhan berikan, walaupun menurut kita itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah suatu kebaikan untuk kita. Kalau tidak baik untuk kita berarti Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan Yesus itu baik. Ya, Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Ya, maka dari itu Tuhan atau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kita harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Karena apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam pergumulan kita sehari-hari. Ya, nah ini dari Miss. Bahagia adalah milik orang yang bersyukur. Jadi kalau kalian bisa bersyukur, maka kalian adalah orang yang bahagia. Ya, dari mana kalian bisa bahagia? Kalau kalian bisa bersyukur, bahkan dalam hal yang terkecil sekalipun. Ya, itu dari Miss, sharing firman dari Miss, semoga ini berguna. Ya, nah untuk selanjutnya, Miss minta dari kalian, ya, dari kalian ada yang mau sharing atau kesaksian tentang bagaimana sebenarnya bersyukur. Ya, walaupun hal terkecil, walaupun hal yang besar, boleh pengalaman pribadi. Ya, yang bisa menjadi inspirasi seperti ceritanya Miss tadi. Mungkin kalian bisa sharing. Ayo, silakan. Siapa yang mau sharing? Jujur aja ya. Dari kelas 9, coba sharing ya, ini tentang mengucap syukur. Sekarang tanggal berapa? Oh, sekarang tanggal 3. Tanggal 3 coba yang absen 3. Kelas 9 absen 3 siapa ya? The Miss. Ben. Kan Ben absen 1. Iya Ben absen 3. Absen 1 Adinda. Ya, Ben absen 3. Absen 3. Si Lendi kan absen 2. Lendi absen 3. Kalau berdasarkan alfabet loh. Alfabet kalau nomor 1-nya Lendi. Nomor 2-nya Lendi. Dan nomor 3 Lendi berarti. Lendi, coba sharing Len. Tentang mengucap syukur Len. Ini pengen denger suaranya. Khotbah Len. Jojo. Atau Jojo nih yang mau sharing.
Lendi? Lendi dengar Miss tidak? Oh, Lendi nggak dengar ya? Kalau nggak Lendi, siapa ya? Di sini yang kelihatan. Steve. Coba Steve. Bagaimana Steve bisa bersyukur, Steve? Steve? Steve juga nggak dengar ya? Kalau Steve enggak, Adin deh. Adinda. Apakah Adin mendengar Miss? Ya, Miss. Ya, coba Adinda sharing atau mungkin kesaksian bagaimana Adin pernah mengucap syukur di mana Tuhan itu bisa memberikan kebahagiaan lewat bersyukur. Boleh, silakan Adin. Belum kepikiran, Miss. Belum kepikiran. Pengalaman pribadi mungkin bersyukur kayak gimana? Belum, Miss. Belum gini. Oke deh. Kalau memang belum ada nanti ya. Kita lanjut dulu deh. Kalau saya boleh nggak, Miss? Oh, boleh, silakan. Saya mau kesaksian, Miss. Mungkin kalau kelas 8 dan kelas 9 mengingat, tepat 1 tahun yang lalu Miss Vika berada di rumah sakit. Masih ingat kelas 8, kelas 9. Dan itu rasanya luar biasa karena benar-benar mendadak tiba-tiba sakit begitu saja gitu. Mungkin Mr. Yosi juga ingat. Dari situ tapi ada satu hal yang Miss Vika syukuri, ada satu hal yang benar-benar Miss Vika merasa terima kasih karena dari situ berkat mengalir tiada hentinya. Miss Vika bersyukur operasi Miss Vika berjalan dengan lancar. Awalnya kaget karena kok tiba-tiba dikasih sakit, kok tiba-tiba sakitnya 2, nggak tanggung-tanggung, terus begitu saja gitu sakitnya, tiba-tiba panas dingin, tiba-tiba langsung mual, muntah dan sebagainya. Terus dibawa ke UGD ternyata dikasih tahu bahwa ada 2 penyakit yang harus segera ditindaklanjuti gitu. Saat itu Miss Vika jadi ingatkan bahwa oh ya, kamu tuh sering lupa loh sama aku. Jadi dari sini ingatlah untuk selalu bersyukur. Dan dari situ Miss Vika bersyukur sekali karena Miss Vika boleh diberikan kemudahan ya. Yang pertama kemudahan karena operasi Miss Vika tuh benar-benar lancar, selancar-lancarnya. Terus Miss Vika boleh ya sekarang ada di sini itu bersyukur sekali karena waktu itu Miss Vika udah bisa ada lagi nggak ya di tempat ini gitu. Dan sekarang benar-benar Miss Vika bisa ketemu kalian lagi, bisa menyapa, bisa berbagi ya, bisa melihat wajah kalian, itu Miss Vika bersyukur. Setiap bangun pagi Miss Vika merasa, oh aku masih bernafas, oh aku masih bisa membuka mata. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, hari ini aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Itu sih dari Miss Vika, mungkin sederhana tapi ya begitulah rasa syukur yang Miss Vika alami. Thank you. Oke, terima kasih Miss Vika. Jadi sharing yang sangat luar biasa ya. Jadi waktu itu Miss Vika sakit ya, sakitnya yang ya kalau menurut kita itu sangat luar biasa sakitnya, tapi bersyukur sekali, bahkan kami pun di sini sangat bersyukur semua Miss Vika bisa sehat kembali dan
bisa berkumpul kembali bersama kita. Ya, masih bisa berkumpul, masih bisa mengajar, ya, mengajar kalian, kemudian masih bisa bercerita, ya. Jadi seperti itu ucapan syukur. Banyak hal yang bisa kita syukuri. Seperti kata Miss Vika tadi, sekarang Miss Vika setiap pagi semangat, ya, bersyukur ya Tuhan, terima kasih masih diberikan nafas kehidupan, ya. Terima kasih Miss Vika untuk sharingnya. Mungkin yang lain ada yang mau sharing juga? Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, mungkin Miss akhiri saja ya, Miss akhiri untuk sharing firman hari ini. Yang pasti tetap ingat bahagia itu milik orang yang bersyukur. Jadi sebaiknya dari sekarang kalian belajar untuk bersyukur dalam segala hal ya. Terima kasih, selamat pagi. Bisa Terima kasih Miss Christina. Baik anak-anak, kita akan akhiri ibadah bersama kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Miss Mersa. Miss Mersa, silakan. Anak-anak, sekarang kita kembali menutup mata kita menghadap Tuhan dan mengucap syukur ya. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami telah menerima banyak berkat-Mu melalui sharing firman yang disampaikan oleh Miss Christina. Kiranya apa yang boleh kami terima pada hari ini boleh berguna untuk kami dan boleh menjadi teladan bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Engkau berkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Engkau berkati kami dalam setiap rencana kami dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak sempat mengikuti kegiatan ibadah bersama pagi hari ini, baik karena sakit ataupun karena hal-hal lainnya. Kiranya Engkau menyembuhkan setiap mereka yang sakit, Engkau menjamah mereka ya Tuhan, Engkau angkat segala sakit dan penyakitnya sehingga mereka bisa pulih dan kembali berkumpul bersama kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini. Kembali kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga apa yang kami kerjakan hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Semuanya kami serahkan ke dalam-Mu ya Tuhan, dan doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu bersama dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Miss Mersa. Oke anak-anak, boleh dinyalakan videonya seperti biasa untuk dokumentasi. Nyalakan video tapi kelihatan wajahnya loh ya. Kelihatan wajahnya tolong. Harya, ada Harya nih. Harya, nyalakan videonya nak, bisa? Akhirnya ada Harya. Oke. Siap pasang gaya semuanya? Ada yang belum nyalain video kayaknya. Ing dan Lendi sama Albert juga belum menyalakan video. Ryan, wajahnya nggak kelihatan. Ing masih ke toilet, Miss. Oh, oke. Ryan, wajahnya nggak kelihatan. Oke, siap ya, anak-anak? Semuanya terlihat di kamera. Wajahnya kelihatan di kamera ya. Siap, pasang gaya, silahkan. Andre, tangannya, ya oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar. Sabar. Sekali lagi. Semuanya tetap bergaya. Ryan nggak kelihatan wajahnya. Mora ketutupan tangan. Oke. Siap, pasang gaya lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you ya semuanya anak-anak. Kita akan ketemu lagi di pelajaran jam kedua, langsung di pelajaran jam kedua itu di jam 9.20 ya. Oke, nanti join sesuai dengan jadwalnya masing-masing, kelas 7, 8, 9.
Itu saja, terima kasih anak-anak, terima kasih Mr. Yosi dan guru-guru Miss Mersa dan Miss Christina. God bless you, Thank you, selamat Miss beraktivitas. God bless you, Miss. God bless you. Love you, Miss. Bless you. God bless you. Bless you, Miss.